Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri dari SD Negeri 2 Ratawangi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini, saya akan menuliskan refleksi dwi mingguan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jurnal refleksi dwi mingguan adalah sebuah tulisan tentang refleksi diri setelah saya mengikuti kegiatan pendidikan di guru penggerak secara daring yang telah saya laksanakan 2 minggu ini, dan merupakan salah satu tugas yang harus dibuat oleh setiap calon guru penggerak. Jurnal refleksi dipandang sebagai salah satu elemen kunci pengembangan keprofesian karena dapat mendorong guru dalam menerapkan teori dan praktik, serta menumbuhkan keterampilan dalam mengevaluasi sebuah topik secara kritis. Dalam kesempatan ini pula, saya mencoba menulis mengenai refleksi saya tentang kegiatan daring yang telah saya ikuti selama 2 minggu ini, khususnya pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam menulis jurnal refleksi ini, saya menggunakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway yang mencakup fact, feeling, finding, dan future, yang diterjemahkan menjadi 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama adalah fact, peristiwa. Alhamdulillah, saya mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari kegiatan guru penggerak ini. Kegiatan diawali dengan pembukaan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2023. Turut hadir pula sekaligus membuka kegiatan ini adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim BA melalui video conference. Selanjutnya, masih di hari yang sama, seluruh CGP mengerjakan pretest paket modul 1 di LMS dan mempelajari tahapan mulai dari diri pada modul 1.1. Untuk lokakarya orientasi dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2023 dikarenakan berbagai hal. Dalam kegiatan tersebut, selain calon guru penggerak, juga mengundang para pengawas dan kepala sekolah masing-masing. Kemudian peserta dibagi ke dalam beberapa kelas, dengan masing-masing kelas terdiri dari 3 kelompok, yang pesertanya per kelas terdiri dari 3 PP, 18 CGP, dan 18 kepala sekolah. Para peserta CGP bersama pengajar praktik dan fasilitator membersamai kami dalam kegiatan yang sangat kooperatif dan menyenangkan selama pembelajaran. Ketika lokakarya, walaupun diadakan secara daring, peserta memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan. Banyak kegiatan positif yang dilakukan seperti membuat kesepakatan kelas, menuliskan simbol diri, dan mempresentasikan harapan dan kekhawatiran menjadi CGP. Selama 2 minggu yang telah dilewati, kami melakukan kegiatan individu seperti belajar mandiri di LMS dan belajar bersama CGP lain yang didampingi oleh pengajar praktik juga fasilitator. Dengan mempelajari modul 1.1 yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep di forum diskusi dengan fasilitator, kolaborasi di ruang kolaborasi, dan setiap CGP berkolaborasi bersama kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil menemukan nilai-nilai luhur, kearifan budaya, dan memberi umpan balik. Dengan didampingi fasilitator yang terus memberi arahan dan motivasi kepada kami. Selain itu, ada pula kegiatan membuat karya demonstrasi kontekstual yang tugasnya harus diunggah dalam LMS. Dan kegiatan berikutnya adalah mengikuti elaborasi pemahaman yang dilakukan secara virtual bersama instruktur. Selanjutnya dari pemahaman tersebut kita pun melakukan kegiatan koneksi antar materi, dan akhir dari alur Merdeka modul 1.1 ini adalah aksi nyata dan menuliskan jurnal refleksi dwi mingguan. Yang kedua adalah feeling. Hal yang saya syukuri dan rasakan di awal mengikuti kegiatan ini adalah perasaan bangga karena bisa mengikuti kegiatan ini untuk belajar dan mengembangkan kompetensi diri serta mendapat kesempatan ikut berperan dalam perubahan pendidikan. Selain ada rasa bangga, juga terselip kekhawatiran serta keraguan tidak dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik karena benturan dengan kegiatan sekolah, misalnya tidak dapat membagi waktu antara mendidik dan kegiatan sebagai calon guru penggerak.
Namun, saya sudah mulai bisa mencari start awal, khususnya dalam mengerjakan tugas di tiap modulnya. Yang ketiga adalah finding. Setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya bisa menerapkan secara sadar akan pentingnya peran seorang pendidik, juga akan berupaya untuk menjadi pendidik yang berkualitas dengan selalu terbuka terhadap perubahan dan mengikuti perkembangan teknologi dan mengadaptasikannya sesuai dengan sosiokultural budaya. Sebagai seorang pendidik, saya harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada mereka agar dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, dengan mengacu pada trilogi pendidikan yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Selain itu, seorang pendidik bukan hanya seorang yang mentransfer ilmu saja, akan tetapi harus menuntun sebagai among yang mendidik peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena peserta didik bukan kertas putih yang diisi oleh guru, akan tetapi sudah memiliki garis-garis samar yang harus ditebalkan oleh guru. Dari pembelajaran ini, saya mengetahui bahwa pengajaran yang bermakna bukanlah sekedar teori semata, melainkan bukti konkret. Sebagai contoh, pembentukan karakter anak tidak bisa melalui pemberian teori, melainkan contoh nyata, seperti melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik yang dapat diterapkan di kelas, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu future. Di modul 1.1 ini sangat memberikan makna yang mendalam tentang panggilan menjadi seorang pendidik. Mendidik bukanlah hal yang bersifat sementara, melainkan seorang guru harus mampu memaknai pengajaran sebagai aset masa depan. Mendidik untuk masa depan, sebab anak-anak didik sekarang yang akan menjadi pemilik masa depan kelak. Banyak hal yang akan saya benahi dalam pembelajaran yang telah saya lakukan, karena saya sadar selama ini yang saya lakukan jauh dari kata sempurna jika dikaitkan dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang berpusat pada guru harus segera diganti dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, agar tercipta interaktif yang menyenangkan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Memberi keleluasaan kepada siswa untuk menggali potensi yang dimilikinya agar dalam proses pembelajaran mereka menemukan jati dirinya sehingga menjadi manusia seutuhnya. Dalam proses pengajaran saya akan menekankan keterbukaan untuk menumbuhkan pembiasaan dan budaya positif yang dapat menuntun peserta didik sehingga tumbuh sebagai individu yang merdeka, menjadi motivator yang baik bagi peserta didik. Di samping itu, saya pun akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat serta orang tua wali murid agar terjalin suasana yang harmonis. Saya akan mencoba mengidentifikasi bakat atau minat anak serta berkolaborasi dengan orang tua dan rekan sejawat untuk mencari solusi terbaik, menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan di kelas dengan membuat kesepakatan kelas agar menumbuhkan karakter-karakter baik anak. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.